Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan membahas materi tentang ideologi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Bayu Husada, yang kedua ada Rahmawati Trinarmanto, yang ketiga ada Ade Kamelia Putri, yang keempat ada saya sendiri Rizky Wahyudadi, yang kelima ada Aisyah Salwa, yang keenam ada Ananda Syarifatul Ummah, yang ketujuh ada Vina Afriani. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata eidos yang berarti ide, gagasan, ataupun konsep, dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan kedua kata tersebut, arti ideologi sebagai ilmu yang mempelajari ide-ide manusia atau ilmu tentang ide-ide. Nah, dalam kaitannya tentang pendidikan, O'Neill pada tahun 2001 menyatakan ideologi pendidikan diartikan sebagai pola atau gagasan yang mengarahkan dan menggerakkan tindakan dalam pendidikan, dipandang sebagai sistem nilai atau keyakinan yang mengarahkan dan menggerakkan suatu tindakan sosial. Nah, menurut O'Neill, disebutkan bahwa macam-macam ideologi yang berkembang di dunia ada dua, yaitu ideologi pendidikan konservatisme dan ideologi pendidikan liberalisme. Nah, kemudian apa sih ideologi konservatisme itu? Nah, ideologi pendidikan konservatisme merupakan ideologi yang berpandangan bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan sesuatu yang merupakan keharusan alami. Dalam implementasi pendidikan, paham konservatisme sangat mementingkan pendidikan moral, yaitu dengan cara mendorong siswa bernalar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang telah mapan di masyarakat. Untuk menguatkan penanaman nilai moral, proses pembelajaran cenderung menyimak dan menghafal, serta guru harus bersikap disiplin pada siswa. Klasifikasi ideologi konservatif. Ideologi konservatif diklasifikasikan menjadi 3 tradisi utama, yaitu fundamentalisme, intelektualisme, dan konservatisme. Fundamentalisme pendidikan. Paham ini meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau konsensus sosial yang sudah mapan. Bagi seorang fundamentalisme, masyarakat kontemporer dihadapkan pada keruntuhan moral dalam waktu dekat, dan keharusan tertinggi yang masih dilakukan adalah merombak tolak ukur keyakinan dan perilaku konvensional dengan cara kembali ke ciri-ciri kebaikan yang lebih tinggi di masa silam. Itulah sebabnya tujuan utama pendidikan pada paham ini adalah untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang lebih baik untuk mengedepankan kembali tolak ukur keyakinan dan perilaku tradisional. Fundamentalisme pendidikan. A. Fundamentalisme sekuler. Fundamentalisme ini tidak memiliki kepastian religius dan mesti memakai istilah religius atau semu religius. Namun, ia cenderung mendasarkan posisinya pada perakiraan-perakiraan yang kurang lebih bersifat intuitif. Yang B. Fundamentalisme religius. Dengan ciri umum, pengetahuan merupakan alat untuk membangun masyarakat dalam mengejar pola kesempurnaan moral yang pernah ada di masa silam. Yang kedua, manusia adalah agen moral yang taat pada aturan-aturan moral yang lengkap dan menekankan pada nilai patriotisme yang dirumuskan secara sempit. Yang ketiga, menentang pengujian kritis terhadap pola-pola keyakinan dan perilaku yang mereka pilih. Yang keempat, pendidikan pertama-tama dipandang sebagai proses regenerasi moral. Yang kelima, sebuah orientasi ulang yang bersifat korelatif terhadap pandangan modern yang terlalu menekankan masa kini dan masa depan. Yang keenam, menekankan pengenalan kembali, kebutuhan untuk kembali kepada kebaikan-kebaikan yang nyata atau dihayalkan pada era yang lalu. Yang ketujuh, berdasarkan pada sistem sosial dan atau untuk keagamaan yang tertutup yang menjadi ciri era sebelumnya. Yang kedelapan, berlandaskan perakiraan-perakiraan yang tersirat yang tidak pernah diuji kebenarannya tentang hakikat kenyataan umum didasarkan pada akal sehat. Intelektualisme pendidikan. Penalaran filosofis intelektualisme dilandasi oleh yang pertama,
di dunia ini penuh dengan makna dalam dirinya. Adanya kebenaran-kebenaran fundamental tertentu yang bersifat mutlak dan tidak berubah, mendahului atau menjadi preseden bagi pengalaman personal. Yang kedua, manusia tidak dilahirkan dengan bekal pengetahuan yang gamblang atau eksplisit mengenai kebenaran-kebenaran tadi, maka harus ada kesadaran yang diperoleh melalui pengalaman yang dipelajari dalam dunia alamiah. Yang ketiga, hampir semua kasus, kebenaran-kebenaran tadi dapat dicapai dan dipahami lewat latihan penalaran. Selanjutnya, tujuan pendidikan dari paham ini ialah untuk mengenali, merumuskan, melestarikan, dan menyalurkan kebenaran, yakni pengetahuan tentang makna dan nilai penting kehidupan secara mendasar. Sasaran sekolah diperuntukkan untuk pengajaran siswa tentang bagaimana cara menalar, yaitu bagaimana cara berpikir secara jernih dan tertata, serta untuk menyalurkan kebijakan yang tahan lama dari masa silam. Selanjutnya yaitu konservatisme pendidikan. Konservatisme pendidikan memiliki banyak ciri. Beberapa di antaranya yaitu penghormatan terhadap masa silam, kesatuan komunal, keberlanjutan konstitusional, menentang revolusi, ada juga kesetiaan atau loyalitas, dan masih banyak lagi. Tujuan pendidikan dari paham ini ialah untuk melestarikan dan juga menyalurkan pola-pola perilaku sosial konvensional. Sasaran sekolah untuk mendorong tentang pemahaman dan penghargaan terhadap lembaga-lembaga, tradisi-tradisi, proses-proses budaya yang telah teruji waktu, termasuk rasa hormat yang mendalam terhadap hukum dan tatanan. Ideologi liberalisme. Ideologi pendidikan liberal bermuara pada konsep modernisasi di Barat. Salah satu faktor modernitas yaitu pengakuan sepenuhnya terhadap kebebasan individu. Di samping pengakuan terhadap kebebasan individu, modernitas juga mengedepankan kebebasan kuasa akal manusia atau disebut juga rasionalis. Ideologi liberalisme berpijak pada 3 keyakinan. Yang pertama, kebebasan individu atau personal liberty, pemilikan pribadi, dan inisiatif individu, serta usaha swasta atau private enterprise. Pada klasifikasi ideologi liberal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada liberalisme, yang kedua ada liberasionalisme, dan yang ketiga ada anarkisme. Liberalisme pendidikan. Dasar-dasar filosofis liberalisme pendidikan ialah menganggap bahwa cara terbaik untuk berpikir dalam menyempurnakan proses alamiah pemecahan masalah dengan cara menerapkan pengendalian-pengendalian tertentu dalam pendidikan yang akan melahirkan pengetahuan baru yang lebih objektif lagi. Pengetahuan mesti dibuktikan dengan cara menerapkan gagasan pada pemecahan masalah praktis yang ada di dalam kehidupan nyata. Biasanya pemahaman liberalisme itu menekankan kepada pengetahuan yang harus didasarkan dengan bukti yang lebih real. Sedangkan tujuan pendidikan dalam klasifikasi liberalisme adalah untuk mempromosikan perilaku-perilaku personal yang lebih efektif. Sasaran sekolah ialah untuk menyediakan informasi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh siswa saja dalam kegiatan belajar secara efektif bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu liberasionisme pendidikan. Sasaran puncak pendidikan bagi kaum ini yaitu berupa penanaman pembangunan kembali masyarakat mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan atau humanistik, yang menekankan perkembangan sepenuh-penuhnya dari potensi-potensi khas setiap orang sebagai manusia. Adapun tujuan pendidikan dari paham ini adalah untuk mendorong pembaharuan-pembaharuan sosial yang perlu, dengan cara memaksimalkan kemerdekaan personal di dalam sekolah, serta dengan cara membela kondisi yang lebih manusiawi dan memanusiakan. Yang terakhir yaitu anarkisme pendidikan. Anarkisme adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia sebagai jalan untuk mewujudkan sepenuh-penuhnya potensi-potensi manusia yang telah dibebaskan. Bagi kaum anarkis, pendidikan yang dipandang sebagai sebuah proses
yang harus ada untuk belajar melalui pengalaman sosial alamiah manusia itu sendiri, jangan sampai dikacaukan oleh persekolahan. Adapun tujuan utama dari pendidikan paham ini adalah membawa pembaharuan atau perombakan berskala besar di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan formal. Sistem sekolah formal harus dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan sebuah pola belajar sukarela serta mengarahkan diri sendiri. Akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran yang wajib. Pendidikan Indonesia, konservatisme sosial revisionis. Landasan pendidikan Indonesia menunjukkan kesejalanan dengan model ideologi pendidikan konservatisme sosial O'Neill yang menggabungkan dua tipe dalam model tersebut, yakni tipe konservatisme religius yang berlandasan tatanan sosial agamis dan tipe konservatisme sekular yang berlandasan tatanan sosial kultural. Komponen kurikulum juga menunjukkan kesamaan, walaupun juga terdapat perbedaan. Persamaannya, komponen kurikulum pendidikan Indonesia juga seperti tipe konservatisme religius yang berisi pengetahuan agama dan juga seperti tipe konservatisme sekular yang berisi nilai-nilai kultural. Perbedaannya, komponen kurikulum pendidikan Indonesia juga berisi pengetahuan ilmiah, rasional, dan teknologi. Komponen manajemen tampak kontras. Konservatisme sosial O'Neill bermanajemen sentralistik, sedangkan manajemen pendidikan Indonesia desentralistik. Dengan persamaan dan perbedaan itu, maka ideologi pendidikan Indonesia dapat digolongkan pada model konservatisme sosial. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata maupun pengetikan, dimohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.